merasa enak ya ini aja kan gitu. Nah, jadi kalau masalah kelebihan dan kekurangan di antara 13 kelompok ini aku rasa sama aja. Sama ya. Undri. Ai hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Kembali bersama saya Ridho Pratama Jaya. Nah, jadi di sini saya akan membawakan ataupun menjelaskan bersama Kepala Desa Prapat Tunggal tentang pariwisata yang ada di Desa Prapat Tunggal. Nah, jadi di sini saya sudah bersama Bapak Kepala Desa, Bapak Ahmad, dan juga di sini ada Bapak dosen pembimbing kami, Bapak Muhammad Arif Wibowo. Assalamualaikum Pak. Nah, jadi di sini langsung saja untuk pengenalan pariwisata yang ada di Desa Prapat Tunggal. Nah, jadi di sini Pak ada beberapa pertanyaan dari kami tentang pariwisata yang ada di Desa Prapat Tunggal. Mungkin pertanyaan yang pertama, ada beberapa Pak pariwisata yang ada di Desa Prapat Tunggal ini Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ahmad, Kepala Desa Prapat Tunggal. Tulisan langsung saja dalam hal ini yang mungkin yang berpakai dosen Universitas Pendidikan Baru. Kalau kita berbicara tentang pariwisata Desa Prapat Tunggal ini, yang seperti kita lihat sekarang ini ada dua pariwisata. Pariwisata yang dibina oleh Pemda Kabupaten Betawi, kemudian satu pariwisata yang dibina oleh Desa Prapat Tunggal. Yang pada awalnya desa dibina oleh Pemda itu memang dibina oleh bapak saya atau saya ketua pemudanya, namun pantai wisatanya asalnya Taman PKK Desa Prapat Tunggal yang sudah memenangi pertandingan PKK di tingkat Provinsi Riau. Jadi oleh itu Bapak Gubernur turun, saya mungkin kurang ingat siapa gubernurnya kan, mungkin udah turun. Jadi sampai jadilah taman wisata sehingga berlanjut tahun demi tahun. Waktu itu kita masih di Desa Biskop, belum pemekaran. Jadi berpindah-pindah menjadi dipegang oleh Dinas Pariwisata. Setelah pemekaran Desa Prapat Tunggal dari Desa Miskom, sekaligus saya selaku Kepala Desa Prapat Tunggal dengan masyarakat sejajaran pemerintah membina atau sekarang menggerakkan sebuah taman wisata desa yang mungkin Bapak lihat sekarang yang kita berada di sini dalam pembinaan mungkin baru nilai dalam rangka 2 tahun lebih. Nah, di desa, namun dari desa ini banyak pariwisata ini namanya Utama Wisata. Nah, setelah kita bincang dengan pihak Pemda Kabupaten Paris, Utama Wisata itu bermaksud nanti mungkin di sini ada budidaya ikan dan ada dari ikan mangrove-nya ada wisata. Itu nama pantai pariwisata ini nama Utama Wisata. Jadi pertenakan ikannya mungkin 400 kakak akan kita mulaikan ujung tahun ini. Budidaya perikanan itu, kemudian hutan mangrove-nya jalannya sudah kita tembus. Sekarang kita tengah bekerjasama dengan Polibing Bengkalis untuk menata plan master tata ruang yang lebih bagus. Bengkalis saya. Berarti masih ada kedepannya pengembangan infrastruktur lagi di pariwisata Pantai Prapat Tunggal ini, Pak? Memang lagi dirancang untuk mengembangkan ini kan, supaya menjadi salah satu potensi desa. Jadi sebagai pemerintah aset desa, mungkin nanti bisa menjadi pendapatan PAD desa. Nah, jadi Pak, kan yang saya dengar taman wisata yang dikelola Desa Prapat Tunggal ini kan Pak ada sejarah, awalnya kan ada sejarahnya gitu Pak. Boleh nggak Pak untuk ceritakan sejarah terbentuknya taman wisata Desa Prapat Tunggal ini gitu? Sejarah yang bagaimana tuh? Sejarah terbentuknya wisata. Ada ke sejak kapan ini jadi tempat orang wisata? Jadi awalnya kami selaku pemerintah Desa Prapat Tunggal ini setelah mungkin zaman PJJ 4 tahun saya menjabat, saya
menekankan atau dianjurkan oleh pemerintah bahwa menggali potensi desa dan kemudian harus diciptakan inovasi-inovasi untuk perubahan desa itu ke depan. Dalam hal ini kami melihat potensi desa kami yang nyata mungkin sudah ada sebagai gambaran. Kemudian melihat sedikit mungkin keindahan tata ruangnya bisa ditata. Kemudian kita berpikir mencari inovasi yang bagus. Bagaimana suatu tempat ini yang mungkin dulu yang tidak bagus kita gotong royongkan, kita kemaskan, kita bersihkan, kita buat pantai wisata yang alami seperti sekarang kan. Dan kemudian ini tadi menjadikan dia nama Ikama Wisata itu ada inovasi kepala desa beserta masyarakat akan kita ciptakan ini, jadi wisata ini mungkin bisa tempat jadi wisata pendidikan. Bagaimana mungkin nanti mahasiswa dari perikanan ada tempat pemeliharaan ikan sini bisa dipelajari kan gitu Pak Nah, kemudian hutan mangrove-nya, kemudian tentang ekosistem alam itu dasar kami daerah menciptakan wisata ini supaya menarik para pengunjung, terutama kan di desa kami ini ada UKM-UKM yang kami buat dari olahan hasilnya perikanan. Jadi daerah kami ini 70% masyarakatnya kerjanya nelayan. Apalagi daerah kami ini paling ujung dan berhadapan langsung dengan Selat Melaka. Kami perlu memikirkan kalau nak mendatangkan orang ke daerah ujung ini tentu ada daya tarik sendiri. Itu awal pola inovasi yang kami pikirkan berdirinya Ikama Wisata Desa Perapatan. Konsepnya eco-tourism Pak ya? Eko-wisata digabungkan edukasi. Nah, berarti taman wisata ini tempat wisata sekaligus tempat belajar orang-orang yang ada di sini ya Pak? Ya, penelitian. Contohnya nih macam turis di Korea tadi kan penelitian, apa kan? Jadi di perikanan kadang diskusi dengan masyarakatnya, sila meneliti laut ini kan, kalau Korea ini kan setiap tahun tuh meneliti laut. Jadi Pak, kalau untuk tempat wisata taman pantai Desa Perapat Tunggal ini kan Pak, di sekitaran sini kan ada UMKM seperti terasi sama kerupuk ikan kan Pak. Tempat wisata ini berdampak nggak bagi UMKM yang ada di sini Pak? Alhamdulillah, memang kalau dari segi pemasaran mereka sudah cukup meningkat. Kemudian tata ruang pasar itu pun mungkin kami tambah lagi ya, dibuka nanti kan mungkin persemian dalam jangka bulan 12 nanti, persemian tempat penjual UKM itu sebagai oleh-oleh masyarakat pulang, ada terasi, mungkin ada ikan asin dibungkus, ada apa. Jadi setiap orang datang ke pantai itu mereka tidak ada oleh-oleh pulang yang dibawa. Jadi kemudian tentang makanan daerah mungkin kami akan buka nanti kan, kuliner-kulinernya akan kami siapkan. Itu kami perlu tata ruang yang detail dulu dengan politeknik untuk mengatur perkembangan ini kalau kita ingin perkembangannya lebih besar lagi. Nah, jadi kalau dari pihak desa bentuk promosi wisata ataupun taman wisata Desa Perapat Tunggal ini bagaimana Pak bentuknya? Kalau setakat sekarang ini kami kan promosi dua motif yang kami buat sekarang, tapi bukan promosi kolonial dulu kan, promosi tentang bahwa perkembangan Desa Perapat Tunggal itu lewat atau wisata ini lewat YouTube dulu Pak. Nah, lewat YouTube kemudian dengan lewat sebuah kegiatan. Nah, contoh macam kegiatan tadi masing-masingnya dari kabupaten itu tahun kemarin tidak ada berapa tahun ini buang. Mereka datang tahun kemarin itu tahu-tahu ujung tahun mereka udah lihat ada jalan. Nah, jadi tahun ini besok kan sudah dibuka pula, diresmi lah penjualan tempat penjualan permainannya kan. Mungkin harapan kita nanti kan ada rel kereta api berputar ini kan. Itulah kita rancang semuanya. Jadi promosi kita pertama lewat YouTube dan kemudian lewat kegiatan itu contoh kita mengadakan acara promosi atau mereka datang langsung melihat sekaligus mengikuti. Jadi kalau promosi di YouTube aja mereka tidak datang mungkin dipancing dengan kegiatan.
Oke, setiap tahun kami kan ada mungkin bulan 12 bulan 10 nih Pak, 19 kan ada lomba pancing pantai setiap tahun lagi ulang tahun desa. Mancing pantai Pak ya. Nah, mancing pantai, di pantai ini orang mancing. Jadi itu tempat-tempat hadiah apa semuanya kan di sini dia. Jadi promosi kami di awal itu. Jadi tahun pertama, tahun kedua ini tidak ada. Sudah sampai promosi kita ke pusat bantukan gedung, bantukan ini. Kalau desa kan bantu jalan dulu bersih sedikit-sedikit. Tahun ini adalah sedikit pembangunan yang kita masuk. Nah, jadi promosi ini kita tuh bukan promosi kepada masyarakat, ya, kita masuk promosi pada pemerintah. Nah, mungkin Pak, selanjutnya itu kemarin kan sempat ada yang namanya pandemi ataupun musibah di seluruh Indonesia gitu Pak, yang mana musibahnya itu COVID-19 gitu Pak. Nah, jadi dampak pandemi bagi taman wisata ini gimana Pak dampaknya Pak? Kalau bagi kami kan melihat sendiri kan yang kurang selesainya para pengunjung kan. Iya. Mereka terbatas, apalagi di pintu gerbang itu kan ada pihak Kapolsek yang jaga di pintu pariwisata itu kan. Tentu dampak kunjungan tuh bukan mereka tak mau berkunjung, itu dah terdampak totalnya kan gitu kan. Tapi pun kalau mereka datang, mereka tetap datang, tapi mereka harus menjaga jarak tadi. Nah, jadi keselesaan bagi pengunjung itu tentu dampaknya kurang baik. Kurang baik, namanya COVID ya Pak ya. Jadi COVID itu kita lah tahu tak bisa dihindarin lagi. Nah, dihindari lagi. Jadi kalau aspek pengunjung itu dah tentu menurun. Kalau seandainya dia datang pandai-pandai dah waktu dia datang sendiri kan. Nah, jadi kalau kami melihat tadi kan saya pernah cerita, mereka pengunjung tuh kebanyakan perapat tunggal kan waktu sore matahari nak masuk, kadang-kadang anaknya suka selfie tuh dia datang, atau ibu-ibunya suka selfie dengan anak-anak itu datang. Jadi maka itu taman ini kami belum membukanya secara resmi, nah, belum diresmi gitu kan. Tempat makanan, jajanan, Ya, belum. kuliner ya. Jadi kan kita kan makanan, jajan itu semua tuh nak diatur Pak. Nanti orang pengunjung yang sakit perut, yang ini kan. Itu ya. Tuh kayak di taman kan nggak ada toilet kan susah, Ya. yang taman kota. Betul. Jadi kita baru kemaskan 2 buah toilet tuh baru siap kan. Nah, jadi itu semua kan suraunya. Jadi banyak prasarana anak kita itu dulu bawa kita istilahnya promosinya semua ini perlengkapan toilet. Ini. Jadi kalau sekarang kan kita cuma promosi ada acara kan gitu Pak ya, di pantai. Semua prasarananya belum kita tata apa sangat. Iya Pak. Ya. Mudah-mudahan aja untuk kedepannya fasilitas yang ada di sini lebih berkembang lagi ya Pak. Amin, amin, amin. Kita doakan saja. Ya, jadi Pak, harapan Bapak untuk wisata pantai Desa Perapat Tunggal ini kedepannya gimana Pak? Kalau harapan saya memang cukup besar, karena gitu tadi cukup besar, bukannya tentang desa. Masyarakat itu sendiri mengharapkan pantai pariwisata ini menjadi ikon tempat para pengunjung, mungkin dari aspek mereka pedagang atau umpama kata bisa membuka lapangan kerja kan gitu Pak. Kalau seandainya umpama kata Bundes nanti bisa mengembang usaha, dia ada bot banananya, ada bot pancing ke lautnya, kemudiannya ada selenya, pengunjung datang, itu kan membuka luang pekerjaan bagi masyarakat ataupun tempat-tempat penjualan masyarakat. Harapannya kita maka itu kita di zaman saya ini kita pelan masyarakat supaya kepala desa yang akan datang pun akan mengikut acuan pembangunan itu. Maka itu kita setkan harapan kita harus jadi kan gitu Pak. Ya mudah-mudahan ataupun insyaallah nanti harapan Bapak kedepannya bisa lebih berkembang lagi untuk taman wisata yang ada di sini ya Pak. Mungkin itu aja Pak untuk wawancara kita pada sore hari ini. Mungkin saya akhiri ataupun saya tutup untuk wawancara pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak sebagai sebagai tamu pada wawancara sore ini, dan terima kasih juga kepada Bapak dosen pembimbing kami Pak Arif yang telah mendampingi kami pada wawancara sore hari ini.
terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah mau membantu. Saya akhiri untuk sesi wawancara pada sore hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.